Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang ketiga dari candi adalah atap candi atau katakanlah kepala candi. Nah, yang disebut sebagai swarloka. Nah, perlu dijelaskan bahwa swarloka adalah merupakan penggambaran dunia atas, yaitu dunia di mana para dewa ya, hidup gitu ya. Jadi seperti dalam bentuk kayangan ya. Kita ingat pada Sigurat ya, Sigurat itu adalah tempat kayangan para dewa. Nah, begitu pula dengan candi. Jadi dewa-dewa yang yang berada di atas sana, yang berada di langit, itu seringkali bisa dipanggil ya, terutama untuk bersatu dengan raja yang telah ditanam di dalam perigi. Nah, kemudian dihidupkan lagi dengan arca perwujudannya. Maka arca perwujudan itu merupakan bentuk yang diharapkan di situ terjadi perpaduan. Artinya dewa yang dari langit yang selama ini dipuja oleh raja itu akan merasuk ke dalam arca perwujudan, sehingga di situ terjadi persatuan antara raja yang telah meninggal dengan dewa yang disembahnya itu. Jadi di situ pada intinya telah terjadi semacam ya, dalam bahasa Jawa mungkin bisa dikatakan sebagai manunggaling kawulo lan Gusti. Jadi secara filosofi begitu. Jadi sebenarnya dewa atau katakanlah orang yang telah meninggal itu diibaratkan atau sering dikatakan sebagai orang yang telah kembali kepada dewanya atau telah bersatu kembali dengan dewanya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya ada semacam kedekatan antara makhluk dengan kholiknya, dengan penciptanya, karena di situ terdapat hubungan yang sebenarnya dekat. Jadi kalau seorang raja selalu melakukan pemujaan terhadap dewanya, maka dia akan mengalami kondisi yang sangat dekat dengan dewanya. Sehingga kalau meninggal, maka seringkali dikatakan raja itu telah tadi kembali kepada dewanya atau bersatu dengan dewanya di alam atas. Nah, tampaknya upacara yang memanggil kembali ruh ya, nenek moyang yang digambarkan dalam bentuk arca perwujudan itu sebenarnya di satu sisi memang ada kaitannya dengan candi sebagai makam, tetapi kemudian secara tersirat ya, ada fungsi lain, yaitu munculnya pemujaan terhadap arca perwujudan. Nah, sementara itu ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan itu adalah abu jenazahnya itu yang kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibuatkan arca perwujudannya, dan arca perwujudan itu adalah tempat untuk bersatunya zat-zat kehidupan dari bawah, dari perigi atau dari kotak 9
kemudian bersatu dengan dewanya pada arca perwujudannya. Jadi dewa-dewa yang bersemayam di kepala atau atas candi atau atap candi kemudian memasuki ke bilik, ya, di mana di situ ada arca perwujudan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.